Sekarang kita akan bicara beberapa kasus, beberapa contoh dari dampak atau kondisi yang perlu dipertimbangkan ketika kita mengintegrasikan pembangkit listrik energi baru terbarukan ke dalam sistem. Ini contoh terjadi di Denmark, bahwa pernah di suatu hari angin bertiup sangat, ini di tahun 2015 ya, angin bertiup sangat kencang di keseluruhan Denmark, sehingga wind power mengenerate atau membangkitkan 40% lebih banyak dari kebutuhan listrik di Denmark. Nah ini menarik, bahwa ternyata ya itu tadi sifat fluktuatifnya itu menyebabkan pada suatu saat 140% listrik dibangkitkan dari tenaga angin untuk 100% beban. Nah di sini yang menarik untuk kasus Denmark adalah dia memiliki sambungan atau interkoneksi yang baik dengan negara sekitarnya, ada Jerman, Swedia, Belanda, atau ujungnya ke Norwegia misalkan, tersambung sehingga dia bisa mengekspor kelebihan listrik dari angin ini ke negara-negara sekitarnya. Ini menunjukkan sebetulnya bahwa kalau kita memiliki sistem interkoneksi yang baik, itu membuat penetrasi energi baru terbarukan bisa lebih banyak di dalam sistem. Nah, Eropa berpikir secara sistem, ini adalah peta Eropa. Kalau kita lihat ada tanda petir di situ, itu baterai. Jadi baterai di sini sesungguhnya adalah energy storage yang biasanya bentuknya ada dalam bentuk hydro pump storage, jadi dalam bentuk bendungan atau dalam bentuk penampung air di ketinggian, sehingga ketika terjadi pembangkitan listrik yang berlebih dari sumber energi baru terbarukan, misalnya dari pembangkit listrik tenaga angin atau matahari, tapi terutama angin, yang kelebihan tadi bisa digunakan untuk memompa air ke ketinggian, ke penampung air yang ada di ketinggian. Sehingga ketika kemudian tidak ada angin misalkan, air tadi dipompa lagi atau diturunkan, bukan dipompa, diturunkan ke turbin air untuk memutar generator dan membangkitkan listrik. Nah kalau kita lihat di sini, baterai-baterai atau penyimpan energinya ada di daerah-daerah yang banyak pegunungannya ya, kayak di daerah Swiss, Italia, Austria, misalkan di tengah Eropa, atau di Norwegia, misalkan, atau di pegunungan-pegunungan di Italia. Karena memang kita membutuhkan ketinggian. Dan kemudian juga selain energy storage ini bisa dioptimalkan ketika kita tentu utamanya mempunyai sambungan atau interkoneksi tadi. Jadi di sini ada garis-garis biru tua, biru muda, biru yang menunjukkan jaringan-jaringan listrik tegangan tinggi yang menginterkoneksikan negara-negara ini, sehingga pada intinya menyambungkan antara pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan dengan energy storage atau penyimpan energi yang tersebar di seluruh Eropa. Jadi secara sistem ini memungkinkan dengan adanya energy storage, interkoneksi, dan pembangkit listrik energi baru terbarukan memungkinkan sebagai sistem pembangkit listrik energi baru terbarukan dioptimalkan, digunakan dengan lebih baik, dengan lebih efektif, yang intinya memungkinkan penetrasi yang lebih banyak lagi. Ini adalah kasus di mana Norwegia yang geografisnya mempunyai banyak pegunungan dan banyak danau-danau gitu ya, yang memungkinkan mereka jadi green battery, artinya mereka bisa membuat bendungan-bendungan air di ketinggian-ketinggian yang kemudian menampung air, memompa air ke atas ketika pembangkit energi baru terbarukan di Eropa itu membangkitkan listrik yang banyak atau berlebih. Jadi fungsinya seperti baterai, dan dengan aja interkoneksi, Norwegia kemudian bisa berfungsi sebagai green battery, baterai untuk menyeimbangkan supply dan permintaan listrik di Eropa. Role dari energy storage tadi yang skala besar tentu saja hydro pump storage, tapi sebetulnya dalam skala kecil menengah juga perkembangan baterai ini ditunjang dengan perkembangan teknologi material atau lithium ion batteries. Karena ini yang diperkirakan akan memiliki role juga untuk menjadi penyimpan energi untuk menyeimbangkan antara pembangkitan dengan konsumsi beban di satu sistem kelistrikan. Dan kalau kita bicara lithium ion batteries misalkan skala menengah ya, skala kecil menengah,
Itu misalnya berguna ketika kita membuat microgrid. Dan microgrid itu adalah satu grid yang terisolasi yang terdiri dari pembangkit listrik energi baru terbarukan, misalnya fotovoltaik di sini atau wind turbine, beberapa diesel untuk backup, dan beberapa baterai itu sendiri atau penyimpan energi yang lain seperti flywheel system yang membuat microgrid bisa beroperasi secara independen. Baik dalam membackup ketika tidak ada pembangkitan listrik dari energi baru terbarukan atau ketika terjadi fluktuasi sementara di mana membutuhkan respon yang cepat dari energy storage untuk mengisi kekosongan ketidakseimbangan supply dan demand tadi, permintaan dan pembangkitan listrik sebelum misalnya pembangkit listrik diesel yang di tengah ini beroperasi. Kita bicara microgrid, seringkali kita bicara juga remote grid, jadi grid yang ada di daerah pedalaman, yang di kondisi tersebut pembangkitan energi dengan energi baru terbarukan atau renewables menjadi menarik. Kita menggunakan wind atau solar, angin atau matahari, atau biomas atau wave, apapun itu, hydro. Ketika dikombinasikan dengan pembangkit listrik atau generator berbahan bakar fosil yang klasik. Kenapa? Utamanya karena di remote area biasanya itu bebannya tidak banyak, penduduknya tidak banyak, sehingga pertama kita menjadi mahal ketika kita harus menyambungkan infrastruktur listrik ke daerah-daerah terpencil yang jauh tersebut, dan juga seringkali biaya bahan bakar sangat mahal untuk mencapai tempat-tempat yang terpencil itu. Tapi tentu saja ada beberapa kata kunci yang kita mesti pertimbangkan di sini. Pertama adalah bahwa sistemnya mesti self-sufficient, jadi mesti didesain sehingga sebanyak mungkin memanfaatkan pembangkit listrik angin atau matahari, sehingga tidak perlu ada transportasi bahan bakar atau fuel yang banyak. Dan dia mesti sehandal mungkin karena tempatnya remote, kalau bisa maintenance free, tidak perlu ada maintenance. Dan ini bisa dilakukan misalnya dengan automatic control, jadi kendalinya dilakukan dengan otomatis selama dia beroperasi. Dan kita perlu melakukan studi sebelumnya, karena tidak semua rural area itu misalkan menjadi ekonomis untuk fotovoltaik atau angin. Itu akan tergantung dari berapa harga diesel misalkan dengan berapa kecepatan angin. Di sini ada contoh suatu perhitungan yang kita bisa lakukan untuk melihat di mana kita lebih baik menggunakan diesel dengan baterai. Misalnya warna hitam ini ketika harga diesel di tempat di mana kita membutuhkan listrik itu relatif murah dan kecepatan anginnya sedikit. Tapi ketika kecepatan anginnya tinggi dan dieselnya mahal, tentu saja wind, diesel, dan baterai, kemudian yang warna biru ini menjadi sistem yang paling ekonomis. Nah, ini perlu dilakukan sehingga kita bisa mendesain sistem yang terbaik. Ketika kita bicara microgrid, angin dengan solar, tentu saja sekali lagi kita berhubungan dengan sistem yang fluktuatif. Angin bersifat fluktuatif, naik turun di hitungan menit bahkan, dan matahari meskipun dia bersifat siang dan malam, tapi juga kadang-kadang dengan adanya awan dia juga bersifat fluktuatif. Nah, di sini yang memerlukan suatu penanganan sehingga tidak terjadi gejolak di permintaan listriknya, dan kita bisa menggunakan beberapa teknologi, misalnya flywheel system yang dia bisa menyeimbangkan ketika angin atau matahari itu tidak tersedia, flywheel ini bisa mensupport daya listrik untuk saat-saat yang diperlukan. Dan dari pengalaman sebetulnya dengan kombinasi dan desain yang baik antara wind turbine, fotovoltaik atau panel surya, baterai atau flywheel system, dan diesel, sebetulnya banyak microgrid yang kemudian bahkan bisa mencapai 100% penetration. Artinya bisa terjadi 100% listriknya itu dibangkitkan dengan berbasis energi baru terbarukan. Dengan desain yang didukung oleh diesel sebagai backup dan flywheel sebagai balancing atau sebagai penyeimbang antara permintaan dan supply. Juga kasus yang lain adalah flexible transmission networks. Jadi di sini adalah suatu teknologi untuk meningkatkan fleksibilitas dalam jaringan transmisi. Artinya dengan ini kita bisa meningkatkan kapasitas dari transmisi untuk menghubungkan pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan bebannya.
juga dalam menginterkoneksi satu negara atau satu area dengan jaringan sekitarnya, atau dalam memaksimalkan energy management di satu sistem. Case yang lain adalah penggunaan gas power plant atau pembangkit listrik berbahan gas untuk menyediakan fleksibilitas, karena gas itu mempunyai sifat dia bisa cepat ramping up, ramping down, jadi bisa cepat membangkitkan listrik naik atau turun, sehingga dia cocok untuk ditandemkan dengan pembangkit listrik tenaga angin atau matahari. Dan ini bukan hal yang baru, itu sebenarnya pengoperasiannya relatif sudah lebih dikenal. Dan case-case lain adalah bahwa kondisi sistem itu kemudian menentukan berapa sebetulnya penetrasi yang dimungkinkan di satu sistem. Bisa low, bisa medium, bisa high, yang semuanya bergantung dari kondisi sistem. Jadi kalau misalkan sistemnya itu katakanlah apa adanya, mungkin variable renewable energy-nya, penetration-nya itu rendah. Tapi dengan semakin banyak teknologi atau sistem yang ditandemkan ke dalam sistem itu, kita bisa meningkatkan penetrasi dari variable renewable energy ini ke tingkat medium atau tinggi. Intinya tentu saja goal-nya ketika kita bicara renewable energy adalah kita ingin sebanyak mungkin memanfaatkan renewable energy dalam membangkitkan listrik sehingga mengurangi emisi-emisi CO2 dan lain-lain yang dilepas ke udara. Case lain adalah dampak dari renewable energy ke stabilitas jaringan. Jadi kita tahu bahwa frekuensi sistem itu bergantung dari keseimbangan antara supply dan demand. Sehingga ketika terjadi fluktuasi di pembangkit angin misalkan, itu akan mempengaruhi frekuensi di sistem. Yang lain adalah kestabilan tegangan. Ketika misalkan di jaringan yang lemah, fluktuasi di angin atau variabel renewable energy juga bisa berpotensi pada fluktuasi tegangan misalnya ketika dia berhubungan dengan sistem yang lemah atau radial sistem yang panjang, transmisi yang panjang yang jauh. Dan ini adalah case-case yang sudah diobservasi terjadi di sistem dengan penetrasi variable renewable energy. Dan ini adalah hal yang harus diperhitungkan ketika kita ingin meningkatkan penetrasi renewable energy di satu sistem ketenagalistrikan. Case lain adalah ketika kita bicara renewable energy, maka tentu saja keberadaan dari sumber energi itu tidak bisa kita pilih. Dalam arti kata, kalau kita bicara misalkan hydropower, ketika kita bicara bulk energy transfer, kita bicara energi yang besar, maka sumber air yang bisa menghasilkan energi yang besar itu juga tempatnya tertentu. Jadi kalau kita lihat di peta ini, yang merah itu adalah sumber-sumber beban, yang biru muda ini sumber-sumber air yang berpotensi untuk membangkitkan listrik skala besar, maka tempat-tempatnya itu tertentu. Akhirnya jaraknya cukup signifikan dengan pusat beban yang besar. Demikian juga ketika kita bicara pembangkit listrik tenaga matahari skala besar, maka kita perlu melihat area yang terik dan luas. Dan itu pun juga tidak banyak tersedia di dunia. Mungkin di Afrika Utara, di beberapa daerah di Amerika Serikat, di utara China, di Australia misalkan, yang lagi-lagi kalau kita lihat ini warna kuning ya, jadi sumber potensi tenaga matahari skala besar itu yang kuning di gambar ini, merah itu pusat beban skala besar. Sekali lagi ada jarak yang signifikan antara area di mana kita bisa berpotensi membangkitkan listrik dengan tenaga matahari secara besar terhadap pusat-pusat bebannya. Kalau kita bicara angin sama juga, jadi daerah dengan angin potensi yang besar untuk pembangkitan listrik tenaga angin skala besar kayak laut utara di Eropa atau di utara China, Mongolia gitu ya, atau di tengah India, di selatan Australia, di daerah pantai barat Amerika. Sekali lagi mereka ada jarak yang signifikan terhadap pusat-pusat beban. Yang artinya apa? Artinya ini membutuhkan
suatu teknologi yang paling efisien untuk menyalurkan listrik besar dalam jarak yang jauh. Nah, di sini kita bisa bicara misalkan teknologi transmisi daya arus arah atau high voltage DC transmission yang efisien ketika kita bicara listrik ribuan aja skala besar ya, ribuan megawatt dengan jarak yang jauh ribuan kilometer, karena dia kemudian menjadi ada titik di mana dia lebih ekonomis dibandingkan high voltage AC system, jadi arus bolak-balik misalkan. Dan ini lebih pendek lagi jaraknya ketika kita bicara misalkan transmisi listrik daya besar untuk bawah laut ya dengan kabel. Dan ini semua dimungkinkan dengan elektronika daya. Jadi ini ada ilustrasi bagaimana teknologi HVDC misalkan lebih optimal untuk mentransmisikan daya besar. Sebelah kiri adalah bagaimana dimensioning ya dari arus bolak-balik dibandingkan DC, tapi sebelah kanan ini adalah dimensioning dari konverter yang diperlukan. Jadi sekali lagi ada balance antara besaran listriknya, jaraknya, dengan kemudian investasi di right of way misalkan di space dengan di komponen seperti misalnya konverter ini. Nah, jadi untuk pemahaman dari segmen ini sebetulnya kita bisa berdiskusi kalau kita memahami teknologi-teknologi yang mendukung penetrasi renewable yang semakin besar, itu kurang lebih adalah intisari dari pemahaman yang diperlukan ketika kita bicara case-case yang ada di dunia sebagai akibat dari penetrasi pembangkitan listrik dari sumber energi baru dan terbarukan. Terima kasih.